Oke, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Aji. Kali ini kita ketemu lagi membahas tentang SketchUp. Materi kali ini ialah tentang system preferences. Nah, sebenarnya ini harus dijelaskan sebelum pelajaran ketiga kemarin, tapi karena berhubung lupa, saya jelaskan sekarang aja. Oke, kita mulai ya dari pertama. System preference tempatnya itu di window, lalu ini preference. Oke, setelah kita buka ada beberapa option di sini. Ada application, compatibility, drawing, extension, file, general, OpenGL, shortcut, template, dan workspace. Oke, kita bahas satu-satu ya, kita kupas satu-satu. Yang pertama application. Di sini tertulis default image editor. Nah, ini fungsinya nanti sebenarnya setelah pelajaran berikutnya di material kita akan bahas, tapi kita bahas sedikit. Oke, ini default image editor itu maksudnya ketika kita mempunyai beberapa material di sini, misal kita warnai seperti ini, ada option yang namanya ini edit texture image. Itu fungsinya untuk mengedit image yang kita gunakan sebagai tekstur di luar dari SketchUp. Defaultnya itu kita lihat defaultnya itu kosong, dan kalau kita coba klik edit texture image, ini akan defaultnya itu image previewer yang ada di komputer Anda masing-masing. Untuk di komputer saya ini menggunakan Picasa Photo Viewer dari Google. Jadi ini cuma bisa preview saja. Nah, dan kalau misal ingin kita langsung bisa mengedit via Photoshop. Nah, ini tinggal dipilih saja tombol ini, terus kita pilih program yang nantinya akan kita run, kita jalankan. Misalnya kita coba dengan Adobe Photoshop. Nah, sekarang terisi, kita klik OK, kemudian kita coba klik kanan edit texture image, dan otomatis akan terbuka di Photoshop. Misal kita edit jadi seperti ini, jadi gelap, klik OK, kemudian close, yes, save, maka untuk jadi di SketchUp akan langsung berubah. Nah, fungsinya seperti itu. Jadi external image editor, gampangnya seperti itu. Oke, ini diganti aja. Oke, kembali. Oke, selanjutnya ada pilihan compatibility. Ini sebaiknya nggak usah diutak-utik sih, nggak terlalu berfungsi juga. Ada komponen atau group highlighting, ada tulisannya bounding box only, komponen group highlighting, ini nggak terlalu penting, nggak pernah saya pakai juga. Kemudian yang ini mouse wheel style, invert itu cuma buat ngebalik scrollnya aja. Terus untuk selanjutnya ada drawing. Drawing ini nggak usah diutak-atik, biarkan default saja. Kemudian ada option 2 ini. Nah, yang ini aja, saya akan jelaskan. Ada display crosshair sama disable pre-click on push pull tool. Oke, ini fungsinya seperti ini. Untuk yang option pertama, display crosshair, ini hanya akan memunculkan akses bantuan ketika kita
menggambar, baik line, rectangle, circle, ataupun semacamnya. Misal ya, kita pilih line tools. Nah, kita bisa lihat kan, ada garis bantu yang mengikuti arah dari kursor kita. Begitu juga kalau kita pilih rectangle ataupun circle, akan selalu mengikuti kemana kursor kita. Hanya itu fungsinya. Kemudian untuk yang disable pre-click on push pull tool. Oke, saya jelaskan maksudnya ya. Kita misal mempunyai rectangle seperti ini, akan kita extrude dengan menggunakan push pull. Standarnya seperti ini. Nah, dengan tidak aktifnya disable pre-click on push pull, maka kita bisa push pull salah satu face ini dengan cara mengeklik face-nya terlebih dahulu. Misal ini. Kemudian kita push pull. Nah, pick point-nya tidak harus terkunci pada bidang yang akan kita push pull. Kalau cara begini manual, push pull harus diarahkan ke face yang mau kita extrude, tapi kita bisa melakukan seperti ini. Jadi kita pilih face-nya dulu, kemudian push pull. Nah, kita bebas mengklik di mana saja. Dan kalau ini diaktifkan, maka option tadi tidak akan bisa. Kita harus mengarahkan di face yang akan kita extrude. Itu saja. Kita kembalikan saja seperti semula. Kemudian ada extension, nanti kita jelaskan, ada pertemuannya sendiri. Files, nanti kita jelaskan barengan dengan penggunaan material. General, nah general ini umum, ada beberapa pilihan, yaitu saving, get backup, auto save every 5 minutes. Nah, jadi ini sangat penting sekali apabila kita sudah membuat suatu model yang kompleks. Ini akan sangat membantu sekali. Kadang-kadang SketchUp kita akan mengalami crash atau force close, not responding, dan sebagainya macamnya. Nah, ini sangat berguna sekali. Create backup itu fungsinya nanti akan seperti ini. Setiap kita membuat suatu file SketchUp baru, nanti akan keluar ini. Misal kita punya file SketchUp dengan judul logo.skp. Otomatis setelah kita save akan membuat backupnya, yaitu logo.skp, SketchUp backup. Nah, ini sangat penting sekali. Misal kita menggunakan SketchUp untuk membuat model yang sangat complicated, kemudian model itu bermasalah, otomatis kan tidak bisa dipakai lagi. Nah, kita bisa menggunakan backupnya ini. Kemudian yang kedua, autosave. Autosave itu gunanya untuk berjaga-jaga kalau tiba-tiba komputer kita mati atau sebagainya. Kita bisa meminta SketchUp nge-save pekerjaan kita setiap beberapa menit sekali. Minimal, bukan minimal, defaultnya ini ada 5 menit. Jadi setiap 5 menit, walaupun kita tidak nge-save pekerjaan kita, SketchUp akan mengesavekan pekerjaan kita secara otomatis. Kemudian memunculkan file seperti ini, autosave logo.skp. Jadi setelah kita save pekerjaan kita save, maka otomatis file autosave akan menghilang karena kita sudah meng-save pekerjaan kita dalam rentang waktu yang sudah kita tentukan.
Oke, lanjut. Tadi sampai ini biarkan default ya. Nah, ini software update. Jadi kalau kita aktifkan ini, SketchUp akan mengecek ada tidaknya update dari internet. Jadi syaratnya harus connect internet. Tidak terlalu penting juga. Oke, lanjut ya. OpenGL. Nah, di sini ada beberapa option ya. Ini penting sekali. Ada option ini, use hardware acceleration. Ini harus dicentang, harus dan wajib, karena fungsinya akan memaksimalkan VGA kita untuk membantu proses kerja SketchUp. Jadi bisa mempercepat. Semakin bagus VGA-nya, semakin bagus kinerja kita. Walaupun itu bukan faktor yang paling utama. Kemudian use maximum texture size. Jadi misal kita menggunakan tekstur ya, kita tutup dulu. Kita coba di sini. Kita menggunakan tekstur, misal untuk berikutnya ada option use maximum texture size. Nah, kita coba tutup dulu. Kita punya contoh seperti ini, ada tekstur di suatu rectangle. Kita coba print screen biar kita bisa tahu perbedaannya. Oke, kemudian aktifkan option ini, use maximum texture size. Oke, nah terlihat sekali bedanya bukan? Kita aplikasikan di Photoshop, kemudian kita coba zoom. Ini option use maximum texture size aktif, dan ini saat kita matikan option tadi. Jelas sekali perbedaannya kan. Gambar dari tekstur ini terlihat lebih tajam, tapi ada konsekuensinya, yaitu kinerja SketchUp kita menjadi lebih berat daripada jika kita tidak menggunakan use maximum texture size. Jadi misal komputer teman-teman sudah high end, high spec, itu boleh-boleh saja diaktifkan. Tapi kalau teman-teman menggunakan laptop atau komputer-komputer yang speknya tidak terlalu tinggi, untuk mempercepat kerja, mending ini dimatikan saja. Akan memperingan kerja dari SketchUp kita. Oke. Kemudian berikutnya ada option yang namanya ini, capability. Di sini ada true color, medium, shadows, yes, anti-aliasing, 0 kali, 2 kali, 4 kali. Ini tergantung dari dari kemampuan VGA komputer teman-teman. Di saya menggunakan GeForce GTX 970 untuk VGA-nya. Jadi ada 3 option seperti ini, 0 kali, 2 kali, sama 4 kali. Ini bedanya adalah di ketajaman dari suatu garis. Misal kita lihat ya, garis yang di sini kita lihat masih terlihat putus-putus. Lebih jelasnya seperti ini, putus-putus ya. Kita coba print screen. Kemudian kita coba aktifkan yang 2 kali. Kita print screen lagi. Terus kita aktifkan coba yang 4 kali. Jadi yang berbeda adalah anti-aliasingnya. Jadi
Perbedaan yang terlihat itu adalah di suatu garis. Jadi semakin tinggi anti-aliasingnya, garisnya akan terlihat semakin halus. Kita bisa bedakan, ini yang 0 kali, dan ini yang 4 kali. Terlihat sekali bedanya di garisnya. Garisnya yang tidak menggunakan anti-aliasing sama sekali akan terlihat lebih putus-putus. Seperti itu. Dan tetap saja, kembali lagi, penggunaan anti-aliasing akan memperberat kinerja dari komputer kita apabila model yang kita buat sudah sangat kompleks. Jadi untuk komputer-komputer yang tidak high-end, saya sarankan untuk menggunakan yang anti-aliasing 0 kali. Oke, selanjutnya ada pilihan shortcut. Ini adalah bagian untuk mengcustomize dari shortcut yang ada di SketchUp. Oke, untuk pertama kita coba saja ya. Ini ada eraser. Eraser itu shortcutnya adalah, kita coba, eraser adalah Shift E. Jadi ketika kita menekan Shift E, otomatis tools eraser akan muncul. Kemudian kita bisa menambahkan atau mengurangi atau mengubah dari shortcut yang ada. Misal eraser. Shift A, kita coba tambahkan dengan menggunakan tombol Shift 1. Kemudian OK. Ketika kita mengeklik Shift A atau Shift 1, tools kita akan berubah secara otomatis. Shift A, eraser akan muncul. Kemudian Shift 1, eraser juga akan muncul. Seperti itu. Jadi untuk mempercepat, seperti AutoCAD kan banyak shortcutnya kan, ada Rect, ada SC, ada XL, ada macam-macam. Nah di SketchUp juga bisa begitu. Jadi ada tools-tools standar sini, tidak semuanya ada shortcutnya. Jadi kita akan harus memilih satu persatu di sini. Itu akan memakan waktu, walaupun tidak secara signifikan. Tapi kalau kita mempunyai shortcut pada setiap setiap fungsi-fungsi yang ada di SketchUp, itu akan mempercepat kinerja kita. Misal ini view, ada isometri, ada view from top, ada view front, ada right, ada back, ada left. Nah ini ketika kita akan mengubah tampilan, harus menekan dan mencari icon-icon tersebut akan relatif lebih lama dibandingkan dengan kalau kita mengetahui shortcutnya. Nah, di sini saya sudah mengaplikasikan beberapa shortcut untuk view ini. Jadi saya tinggal menekan tombol di keyboard saya, front, top, left, right, front, top, right. Nah, jadi lebih cepat, tidak perlu menggunakan icon-icon yang ada di keyboard. Walaupun tidak semuanya harus Anda buatkan shortcutnya, jadi yang penting-penting yang sering Anda pakai saja. Oke, selanjutnya kita juga bisa meng-save dan mengimport ekspor shortcut yang telah kita buat atau telah kita modifikasi. Jadi misal kita sudah memodifikasi berbagai macam shortcut, eraser, ada push pull, ada rectangle, ada view, ada face style. Kemudian kita akan pindah ke komputer lain. Kita tidak perlu setting satu-satu lagi. Jadi kita tinggal ekspor saja, kemudian kita save. Misalnya kita beri nama shortcut. Oke, ekspor.
Kemudian saat kita berpindah ke komputer lain, kita tinggal import dan masukkan file yang telah kita buat tadi. Dan shortcut yang Anda telah setting di komputer sebelumnya akan langsung berpindah ke SketchUp yang baru. Oke, itu. Ini ada tulisan reset all, jadi kita reset semuanya ke defaultnya SketchUp. Kemudian selanjutnya ada template. Kita bisa memilih template. Template di sini maksudnya untuk setiap misal kita buka file SketchUp baru. Nah, tampilan awal ini adalah template yang kita gunakan. Jadi misal saya ingin menggunakan logo ini Mars Studio untuk setiap kali saya membuka SketchUp. Saya ingin menggunakan template ini dan saya ingin memunculkan logo ini pertama kali setiap saya membuka SketchUp saya. Jadi mudah saja, kita hanya perlu save SketchUp kita, save as, misal logo.skp, save, kemudian kita masuk window, preference, template, kemudian browse. Nah, SketchUp tadi open. Oke, kita coba close. Jadi setiap kali saya membuka SketchUp baru, otomatis logo Mars Studio akan muncul pertama kali. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Jadi langsung membuka template ini. Kemudian yang terakhir ada workspace. Ini tidak terlalu sering saya gunakan, dan pasti yang ini use large tool buttons saya pastikan tidak aktif, karena nanti jika ini aktif, icon-icon di sini akan terlihat lebih besar dan memenuhi layar kerja. Oke, saya kira pelajaran tentang sistem preference hari ini sudah cukup. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dengan mudah. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dan jangan lupa selalu klik subscribe dan share ke teman-teman agar ilmu yang kita dapat hari ini lebih bermanfaat.